Bayangkan ini, sebuah kereta meluncur mulus di rel Afrika. Desainnya modern, interiornya rapi, dan di badan keretanya ada tulisan kecil yang mungkin tidak kamu sangka, Made in Indonesia. Bukan Jepang, bukan Jerman, bukan China, Indonesia. Negara yang dulu dianggap hanya bisa beli, ternyata sekarang sudah bisa jual ke benua yang selama ratusan tahun dikuasai oleh bangsa Eropa. Dan hari ini, kamu akan tahu cerita lengkapnya. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman aku bilang, konten tentang industri Indonesia itu membosankan dan tidak akan ditonton orang. Dia bilang lebih baik bahas drama Korea atau resep masakan. Tapi aku percaya, ada dari kita yang bangga dengan apa yang sedang dibangun oleh negeri ini. Kalau kamu salah satunya, tunjukkan dengan like dan subscribe sekarang. Buktikan bahwa kita, orang Indonesia, mendukung konten yang membangun kebanggaan bangsa. Assalamualaikum. Oke, kita mulai dari yang paling penting dulu. Siapa itu Inka? Inka adalah singkatan dari industri kereta api. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991, berbasis di Madiun, Jawa Timur. Kota yang mungkin lebih kamu kenal karena sambal pecelnya daripada kereta apinya. Tapi percaya atau tidak, dari kota itulah kereta-kereta besar lahir dan dikirim ke berbagai penjuru dunia. Selama puluhan tahun, Inka memang lebih banyak memasok kereta untuk dalam negeri. KRL Commuter Line yang kamu naiki setiap pagi untuk kerja atau kuliah, beberapa di antaranya adalah produk Inka. Kereta jarak jauh yang membawa kamu dari Jakarta ke Surabaya. Juga buatan Inka. Tapi kemudian sesuatu berubah. Dan perubahan itu besar. Pada tahun 2016, Bangladesh memesan 150 unit gerbong kereta dari Inka. Nilainya sekitar 65 juta dolar Amerika. Ini adalah ekspor kereta pertama Inka ke pasar internasional dalam skala besar. Dan Bangladesh puas. Mereka kembali pesan lagi. Tapi Bangladesh itu masih satu kawasan Asia. Masih bisa dibilang, ya wajar sesama negara berkembang, belum terlalu mengejutkan. Yang mengejutkan adalah ketika Afrika masuk ke dalam daftar. Bayangkan Afrika. Benua dengan sejarah panjang dijajah oleh Eropa. Infrastrukturnya banyak dibangun oleh perusahaan-perusahaan dari Prancis, Inggris, Belgia, dan Portugal. Bahkan sampai sekarang, banyak proyek kereta di Afrika masih dikerjakan oleh kontraktor Eropa atau Cina. Itu sudah jadi semacam kebiasaan lama yang sulit diputus. Tapi Inka masuk, dan mereka berhasil. Filipina juga sudah merasakan buatan Inka. Tapi mari kita fokus ke Afrika dulu karena di sini ceritanya paling menarik. Pada tahun 2023, Inka menandatangani kontrak dengan salah satu negara di Afrika untuk pengiriman kereta penumpang. Nilainya tidak main-main. Proyek ini masuk dalam bagian dari kerja sama antar negara yang didorong juga oleh diplomasi pemerintah Indonesia. Ini bukan sekadar jual beli biasa. Ini adalah strategi geopolitik dan ekonomi yang dimainkan dengan sangat cerdas. Sekarang coba pikir ulang. Kalau kamu adalah perusahaan kereta Eropa yang sudah puluhan tahun menguasai pasar Afrika, tiba-tiba ada pesaing dari Indonesia masuk dan menang tender, apa yang bisa kamu lakukan? Tidak banyak. Karena Inka masuk bukan dengan koneksi kolonial, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Harga kompetitif dan kualitas yang sudah teruji. Itulah yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kamu terlalu euforia, ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab. Kenapa negara Afrika mau beli kereta dari Indonesia? Maksudnya, kenapa tidak dari Eropa yang sudah berpengalaman? Atau dari Cina yang terkenal murah dan cepat? Ini pertanyaan bagus. Dan jawabannya ada 3 hal. Pertama, harga. Inka mampu menawarkan harga yang jauh lebih kompetitif dibanding produsen Eropa. Kalau kereta Eropa seperti Alstom atau Siemens biasanya datang dengan harga premium, karena memang kualitasnya juga premium, Inka hadir di titik tengah yang menarik.
Kualitas bagus, harga masuk akal. Kedua, skema kerjasama. Indonesia tidak hanya menjual kereta. Indonesia menawarkan paket, termasuk pelatihan teknisi lokal, transfer teknologi, dan dukungan purna jual. Ini penting sekali untuk negara-negara Afrika yang ingin mandiri dalam mengelola infrastrukturnya sendiri. Mereka tidak mau terus-menerus bergantung pada teknisi luar negeri hanya untuk memperbaiki satu gerbong yang rusak. Ketiga, diplomasi selatan-selatan. Ini istilah yang mungkin terdengar akademis, tapi intinya sederhana. Negara berkembang saling membantu negara berkembang. Indonesia dan banyak negara Afrika punya sejarah yang mirip. Sama-sama pernah dijajah, sama-sama sedang membangun diri. Ada rasa solidaritas di sana. Dan solidaritas itu ternyata bisa dikonversi menjadi kontrak bisnis yang nyata. Sekarang, mari kita bicara tentang angka. Karena angka tidak bohong. Inka menargetkan nilai ekspor yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2022, pendapatan Inka dari ekspor sudah mulai signifikan dalam portofolio bisnis mereka. Pemerintah Indonesia sendiri mendorong Inka untuk memperluas pasar ke setidaknya 10 negara baru dalam 1 dekade ke depan. Kapasitas produksi Inka di Madiun bisa mencapai ratusan unit per tahun. Pabriknya sudah bersertifikasi internasional. Mereka menggunakan teknologi Computer Numerical Control atau CNC untuk presisi komponen. Kalau kamu lihat foto pabriknya, jujur, itu bukan pemandangan yang biasanya kamu bayangkan dari pabrik Indonesia. Besar, modern, dan sangat serius. Tapi disinilah cerita menjadi benar-benar menarik. Ada satu hal yang jarang dibahas ketika orang membicarakan keberhasilan ekspor Inka. Dan ini adalah bagian yang menurutku paling penting. Inka tidak berhasil sendirian. Di balik setiap kereta yang diekspor, ada ratusan komponen yang dipasok oleh industri-industri kecil dan menengah di Indonesia. Ada pabrik baut di Jawa Tengah, ada pemasok kaca di Surabaya, ada pembuat sistem pendingin udara yang tidak banyak orang tahu namanya, tapi produknya ada di setiap gerbong yang dikirim ke luar negeri. Ketika Inka menang satu kontrak ekspor, efeknya tidak hanya dirasakan di Madiun. Efeknya menyebar ke seluruh rantai pasok nasional. Ini yang disebut efek multiplier ekonomi. Satu proyek besar menggerakkan ratusan usaha kecil yang tidak terlihat di permukaan. Sound familiar? Ya, ini persis seperti bagaimana ekosistem industri modern seharusnya bekerja. Sekarang kita bahas tantangannya. Karena tidak ada cerita sukses yang datang tanpa rintangan. Salah satu tantangan terbesar Inka adalah persaingan dengan Cina. Cina punya keunggulan yang sangat signifikan dalam hal kapasitas produksi dan kecepatan. Mereka bisa membangun kereta dalam jumlah masif dengan waktu yang lebih singkat. Dan secara harga, kadang Cina masih bisa lebih agresif. Tapi Inka punya satu kartu truf yang sulit ditandingi Cina. Fleksibilitas dan pendekatan personal. Inka lebih mudah diajak negosiasi, lebih fleksibel dalam skema pembayaran, dan lebih terbuka untuk transfer teknologi yang genuine. Bukan sekadar di atas kertas. Cina sering dikritik di Afrika karena proyek-proyeknya cenderung membawa tenaga kerja sendiri dari Cina, sehingga lapangan kerja lokal tidak banyak tercipta. Inki di sisi lain memiliki pendekatan yang lebih kolaboratif dengan sumber daya manusia lokal. Ini membuat negara-negara Afrika lebih nyaman bekerja sama dengan Indonesia dalam jangka panjang. Dan inilah yang sebenarnya paling ironis dari seluruh cerita ini. Eropa, yang pernah menjajah Afrika dan membangun rel kereta di sana untuk mengangkut hasil bumi keluar dari benua itu, kini harus menyaksikan Indonesia, bekas jajahan Belanda, masuk dan memenangkan kontrak di pasar yang pernah mereka kuasai sepenuhnya. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini adalah hasil dari puluhan tahun investasi dalam industri manufaktur, penelitian dan pengembangan, serta keberanian untuk bermimpin lebih besar dari ukuran kita sendiri. Dulu Indonesia beli kereta bekas dari Jepang. Kereta-kereta tua yang sudah tidak dipakai lagi di sana, kita impor dan kita operasikan. Itu bukan rahasia. Itu kenyataan yang pernah kita jalani.
Tapi hari ini, kita yang ekspor ke Afrika, ke Bangladesh, ke Filipina, dan daftarnya terus bertambah. Ingat di awal tadi aku bilang akan ada sesuatu yang lebih mengejutkan dari sekadar Inka ekspor ke Afrika. Nah, ini dia. Pemerintah Indonesia sedang menjajaki kemungkinan untuk membangun fasilitas produksi atau setidaknya pusat perakitan di Afrika. Artinya, bukan hanya mengirim kereta jadi, tapi membangun kapasitas industri di sana. Ini level berikutnya. Ini bukan lagi sekadar ekspor. Ini adalah ekspor pengetahuan, ekspor sistem, ekspor kemampuan. Kalau ini terwujud, Inka tidak hanya akan dikenal sebagai produsen kereta dari Indonesia. Mereka akan dikenal sebagai mitra pembangunan industri bagi negara-negara yang sedang tumbuh. Statusnya naik kelas. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? 1. Indonesia bukan lagi sekadar konsumen teknologi dunia. Kita sudah menjadi produsen yang diperhitungkan, setidaknya di sektor transportasi kereta api. 2. Keberhasilan Inka membuktikan bahwa kompetitif di pasar global bukan hanya soal modal besar. Ini soal strategi yang tepat, kualitas yang konsisten, dan diplomasi yang cerdas. 3. Di balik satu kereta yang meluncur di areal Afrika, ada kerja keras ribuan orang Indonesia yang namanya tidak pernah disebut, tapi kontribusinya nyata. Dan ini yang aku mau kamu bawa pulang hari ini. Kadang kebanggaan itu tidak datang dari yang paling besar atau paling terkenal. Kadang kebanggaan itu datang dari pabrik di Madiun, dari tangan-tangan yang tidak terlihat kamera, dari kereta yang meluncur jauh di benua lain, dan di dalamnya ada sedikit dari kita semua. Kalau video ini membuat kamu melihat Indonesia dengan cara yang sedikit berbeda, itu sudah cukup bagiku. Like kalau kamu setuju. Subscribe kalau kamu mau terus dapat konten seperti ini. Dan komen di bawah, negara mana lagi yang menurutmu seharusnya membeli kereta buatan Indonesia? Sampai jumpa di video berikutnya.